Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah, untuk materi minggu ini, IPA kelas 7, Ibu akan menjelaskan mengenai klasifikasi makhluk hidup. Tolong disimak video berikut ini. Apa itu klasifikasi? Ada yang tahu? Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup secara sistematis dan bertahap. Ilmu yang mempelajari klasifikasi disebut dengan taksonomi. Ilmuwan yang mempelopori klasifikasi yaitu bernama Carolus Linnaeus. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup yang pertama yakni mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Yang keempat, mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Proses dari klasifikasi. Dasar klasifikasi adalah persamaan dan perbedaan ciri-ciri dari makhluk hidup. Beberapa sistem klasifikasi yang pertama adalah klasim alami berdasarkan morfologi atau bentuk tubuh luar makhluk hidup, anatomi, struktur tubuh makhluk hidup, fisiologi organ dalam makhluk hidup. Kedua, klasim filogeni berdasarkan sejarah evolusi. Yang ketiga, klasim buatan berdasarkan persamaan ciri morfologi yang mudah untuk dilihat. Sistem binomial nomenklatur atau disebut dengan sistem tata nama ganda. Baiklah, Ibu akan menjelaskan sistem ini. Makhluk hidup memiliki nama ilmiah, anak-anak. Tumbuhan dan hewan memiliki nama ilmiah masing-masing. Nama ilmiah makhluk hidup terdiri dari dua kata. Kata yang pertama diawali dengan huruf besar atau huruf kapital, dan kata kedua ditulis dengan huruf kecil semua. Kata pertama adalah nama genus atau marga, dan kata kedua adalah nama spesies atau jenisnya. Nama ilmiah makhluk hidup ditulis dengan miring atau bergaris bawah. Ibu kasih contoh, di sini ada gambar padi, anak-anak. Tanaman padi memiliki nama ilmiah Oryza sativa, di mana Oryza menunjukkan nama genusnya, sedangkan sativa menunjukkan nama spesiesnya. Ibu akan memberikan contoh dari sistem tata nama ganda yang lain. Yang pertama, nama ilmiah dari jagung Zea mays, maka Zea menunjukkan genus, mays menunjukkan spesiesnya. Yang kedua, nama ilmiah tomat adalah Solanum lycopersicium, dan kentang adalah Solanum tuberosum. Genus dari tomat dan kentang sama, yakni Solanum, sedangkan spesies tomat adalah Lycopersicium, spesies pada kentang adalah Tuberosum. Maka, bisa disimpulkan tomat dan kentang memiliki genus yang sama, namun spesies yang berbeda. Tingkatan klasifikasi makhluk hidup. Tumbuhan dan hewan memiliki tingkatan klasifikasi. Bu akan menjelaskan tingkatan klasifikasi dari yang tertinggi ke terendah. Untuk tumbuhan, dimulai dari kingdom, divisio, klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Kingdom adalah dunia tumbuhan, divisio kelompok besar, klasis artinya kelas, ordo bangsa, familia suku, genus marga, spesies jenisnya. Sedangkan untuk tingkatan pada hewan, kingdom, phylum, klasis, ordo, familia, genus, spesies. Kingdom adalah dunia hewan, phylum kelompok besar, klasis kelas, ordo adalah bangsa, familia suku, genus marga, dan spesies jenis.
Kedua tingkatan tumbuhan dan hewan hampir sama, perbedaannya yakni pada tingkatan kedua. Pada tumbuhan adalah divisio, pada hewan adalah phylum. Baiklah, di sini adalah contoh klasifikasi tumbuhan berdasarkan tingkatannya atau berdasarkan taksonnya. Dari yang tertinggi kingdom menuju ke spesies. Di sini ada tumbuhan kacang hijau dan juga kacang buncis anak-anak. Sedangkan di sini adalah contoh klasifikasi hewan berdasarkan taksonnya, dimulai dari kingdom sampai spesies, atau dari kerajaan dunia hewan, kerajaan hewan, sampai dengan jenisnya. Di sini ada contoh dari kucing, anjing, dan belalang. Sekarang, Bu akan menjelaskan sistem klasifikasi 5 kingdom. Sistem ini dipelopori oleh R.H. Whittaker. Beliau mengklasifikasikan 5 kingdom, 5 dunia, 5 kerajaan. Kerajaan apa aja? Yaitu ada Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae, dan Kingdom Animalia. Kingdom Monera. Ciri-ciri dari setiap kingdom berbeda-beda ya anak-anak. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan Kingdom Monera. Ciri-ciri dari Monera yakni yang pertama, tersusun atas satu sel disebut dengan uniselular. Yang kedua, bentuk sel bervariasi, ada yang berbentuk bacillus, coccus, dan spiral. Yang ketiga, sel merupakan tipe sel prokaryotik, yaitu sel yang tidak memiliki membran inti sel. Yang keempat, berukuran mikroskopis. Mikroskopis artinya ukurannya sangat-sangat kecil anak-anak, tidak dapat terlihat dengan kasat mata. Bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop anak-anak. Contoh anggota dari Kingdom Monera yakni semua bakteri dan ganggang hijau biru bernama cyanobacteria atau Escherichia coli, Anabaina sp, dan Nostoc sp, dan lain sebagainya. Berikut adalah gambar dari anggota Kingdom Monera. Kedua, Ibu akan menjelaskan mengenai Kingdom Protista. Ciri-cirinya yang pertama, umumnya uniselular, yang kedua berukuran mikroskopis dan makroskopis, terdapat ukuran yang terkecil dan juga ada yang berukuran sangat besar ya anak-anak. Yang ketiga, sel eukaryotik, yakni sel yang memiliki membran inti sel, bersifat aerob dan anaerob. Protista terbagi menjadi 3. Protista yang menyerupai hewan disebut protozoa, protista yang menyerupai tumbuhan disebut algae, dan protista yang menyerupai jamur, yakni Mycomycota jamur lendir dan Oomycota jamur air. Contoh anggota dari Kingdom Protista yang menyerupai hewan, Paramecium, Amoeba, Euglena, dan lain-lain. Yang menyerupai tumbuhan, Ulva, Chara, Clara, Volvox, Chlorella, Spirogyra, dan lain-lain. Yang menyerupai jamur, Saprolegnia sp, Dithostelium discodium, Fusarium polycephalum, dan lain-lain. Baiklah, di sini adalah gambar dari anggota Kingdom Protista. Dilihat baik-baik ya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai Kingdom Fungi atau jamur.
Ciri-cirinya bentuknya seperti payung dan memiliki benang-benang halus yang disebut hifa. Sel eukariotik tidak memiliki daun, tidak memiliki klorofil, sehingga mereka tidak bisa berfotosintesis. Hidup di tempat lembab, berkembang biak dengan spora, tidak mempunyai kemampuan berpindah tempat. Contoh dari kingdom fungi yakni Mucor, Saccharomyces, Pleurotus atau jarum tiram, Agaricus, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, ini adalah contoh gambar dari kingdom fungi. Yang pertama ada jamur Basidiomycota, yang kedua Cantarelle mushroom, yang ketiga fly agaric mushroom. Yang keempat, Ibu akan menjelaskan mengenai kingdom Plantae atau tumbuhan. Plantae umumnya multiseluler, yakni memiliki sel banyak, dan eukariotik, dapat melakukan fotosintesis, sehingga tumbuhan bersifat autotrof, yakni yang dapat membuat makanan sendiri. Sel-sel tumbuhan multiseluler membentuk jaringan dan organ, yakni organ daun, batang, dan lain sebagainya. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, berkembang biak secara seksual dan aseksual, tidak dapat berpindah tempat. Plantae dibagi menjadi 3, yakni Bryophyta, lumut, Pteriodophyta, paku-pakuan, dan Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai lumut. Lumut biasanya hidup di tempat yang lembab ya anak-anak, di tempat yang udaranya dingin. Lumut berkembang biak dengan spora, lumut tidak memiliki klorofil, lumut tidak memiliki daun, dan lumut biasanya menempel pada dinding-dinding tembok yang lembab, batu bata yang lembab, atau di samping got. Ini adalah gambar dari lumut hati, seperti ini gambarnya, dan gambar dari lumut gambut anak-anak. Ibu akan menjelaskan mengenai tumbuhan paku-pakuan. Di sini ada gambar dari paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Jadi, tumbuhan paku-pakuan berkembang biak dengan spora anak-anak. Jadi, spora berasal dari sporangium, berasal dari di daun tumbuhan paku-pakuan terdapat bintik-bintik sporangium. Lalu, ciri-ciri dari tumbuhan paku-pakuan memiliki daun, batang, dan akar, memiliki klorofil, dan bentuknya seperti ini anak-anak. Baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai tumbuhan berbiji. Dibagi menjadi 2 ya anak-anak, Angiosperma berbiji tertutup dan Gymnosperma berbiji terbuka. Tumbuhan Angiosperma disebut berbiji tertutup karena biji ditutupi oleh daging buah anak-anak. Contohnya yakni anggur, jeruk, semangka, durian, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan tumbuhan berbiji terbuka, Gymnosperma, bijinya berada di luar, tidak ditutupi oleh bakal atau daging buah. Contohnya yakni melinjo, pakis saji, damar, dan lain sebagainya. Yang terakhir, Ibu akan menjelaskan mengenai kingdom Animalia, dunia hewan, kerajaan hewan. Ciri-ciri Animalia yakni yang pertama bersel banyak atau multiseluler, yang kedua yakni tidak memiliki klorofil, yang ketiga yakni cara makan heterotrof, yakni memanfaatkan organisme lain sebagai makanan. Yang keempat, sel-sel hewan tidak memiliki dinding sel, mempunyai jaringan yang terorganisasi dengan baik ke dalam organ dan sistem organ, mempunyai kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi, Animalia dibagi menjadi 2 anak-anak, yakni Avertebrata, hewan tak memiliki tulang belakang, dan Vertebrata, hewan yang memiliki tulang belakang.
Baiklah, Ibu akan menjelaskan 5 kelas pada vertebrata, terbagi menjadi 5 kelas. Kelas yang pertama yakni Pisces, golongan semua ikan, contohnya ikan lele, ikan koi, ikan mas, dan seterusnya. Kelas kedua Mamalia, golongan hewan beranak, contohnya sapi, kambing, domba, kucing, dan seterusnya. Kelas ketiga yakni Aves, golongan semua burung, contohnya burung elang, burung merpati, burung pipit, dan seterusnya. Reptilia, golongan hewan melata atau merayap, hewan yang berjalan atau bergerak dengan menggunakan perutnya. Contohnya yakni cicak, bunglon, kadal, ular, dan seterusnya. Amfibia, golongan hewan yang hidup di dua alam. Contohnya yakni katak, dan seterusnya. Baiklah, ini adalah contoh gambar hewan yang termasuk dalam vertebrata, anak-anak. Ada ikan, ular, kucing, katak, dan burung. Baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai avertebrata. Yang pertama adalah porifera, hewan berfori. Contohnya Spongilla, Euspongia, Arthropoda, hewan beruas. Contohnya lebah, kumbang, belalang, udang, kepiting, laba-laba, kerajengging, dan seterusnya. Yang ketiga yakni Annelida, hewan berbuku-buku. Contohnya yakni cacing tanah, lintah, dan seterusnya. Yang keempat adalah Coelenterata, hewan yang berongga. Contohnya yakni ubur-ubur, obelia, dan seterusnya. Yang kelima yakni Platelmintes atau disebut cacing pipih. Contohnya yakni cacing hati, cacing pita. Yang keenam adalah Molluska, hewan lunak dan hewan yang memiliki cangkang, anak-anak. Contohnya yakni siput, gurita, cumi-cumi, dan seterusnya. Yang ketujuh adalah Nematelmintes, contohnya yakni cacing gilik. Nematelmintes, nama lain dari cacing gilik, contohnya yakni cacing perut, cacing kremi, dan seterusnya. Yang kedelapan terakhir adalah Echinodermata, anak-anak, hewan yang memiliki duri, hewan yang berkulit duri. Contohnya yakni bulu babi, teripak, bintang laut, bintang ular, dan seterusnya. Baiklah, di sini ada beberapa gambar dari hewan avertebrata. Terdapat belalang, kumbang, kepiting, laba-laba, kutu, caplak, kelabang, kaki seribu. Terdapat bintang laut, bulu babi, spongilla, cacing hati, cacing perut, cacing kremi, lintah, cacing tambang, pacet. Ini bentuknya, anak-anak. Yang tadi udah Ibu sebutkan, mereka masuk ke avertebrata. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran IPA pada minggu ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar di rumah ya. Tetap jaga kesehatan anak-anak. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.